Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendidik dan anak murid siswa kami di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas di pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman pendidik, terutama dalam hal mengajarkan tentang operasi hitung bilangan bulat negatif. Karena setelah ini adalah pengalaman pribadi saya banyak menemukan terutama di sekolah saya tentang kurangnya pemahaman anak-anak tentang operasi hitung bilangan bulat negatif. Nah, sehingga banyak dari anak-anak murid kita merasa takut dengan matematika. Merasa menjadikan bahwa matematika itu adalah momok. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman pendidik di seluruh Indonesia, dengan anak-anakku sekalian di seluruh Indonesia, bagaimana menjadikan matematika itu merupakan ilmu yang menyenangkan. Jadi, baiklah, saya akan mulai dari penjumlahan bilangan bulat negatif. Jadi, saya akan memberikan contoh yang sangat sederhana saja. Jadi, saya mulai dari penjumlahan misalnya 4 ditambah negatif 3. Nah, yang biasa saya lakukan untuk menanamkan konsep ini di sekolah saya, yaitu biasa saya menggunakan alat peraga. Biasanya itu saya menggunakan alat peraga yang saya sudah tugaskan kepada anak-anak untuk membuat, yaitu bulat-bulatan, di mana bulat-bulatan ini diberi tanda. Misalnya kalau positif diberikan tanda, ya ada tanda tambah di dalamnya. Kalau dia negatif, maka bulatan ini akan diberi tanda negatif. Nah, karena ini adalah positif 4, maka bulatannya itu kita buat sebanyak 4 bulatan. Nah, dengan diberi juga tanda tambah di dalamnya, tanda positif. Dan untuk bilangan negatif 3 ini, kita juga berikan bulatan sebanyak 3 dengan tanda negatif. Kemudian kedua tanda ini kita pasangkan. Nah, anggaplah kalau dalam ilmu kedokteran ini adalah jantan, ini adalah betina. Nah, kemudian ini dipasangkan. Ya, dipasangkan. Kemudian yang tidak mempunyai pasangan itulah jawabannya, yaitu 1 positif atau positif 1. Nah, ini adalah cara yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua, yaitu kita bisa mengerjakan soal seperti ini dengan menggunakan lawannya. Misalnya, coba diperhatikan, ini 4
Ya, 4. Kemudian lawan dari tanda tambah ini adalah kurang. Kemudian lawan dari negatif 3 adalah positif 3. Jadi maka seperti ini. 4 kurang 3 adalah 1. Ini tentang penjumlahan. Jadi kita bisa selesaikan dengan menggunakan alat peraga, juga dengan menggunakan lawannya. Kemudian cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Nah, tetapi sebelum kita menyelesaikan dengan menggunakan garis bilangan, biasanya yang saya tanamkan dulu di anak murid saya, yaitu kita harus sepakat dulu bahwa tanda tambah itu sama dengan maju. Jadi sama dengan maju. Kemudian tanda kurang itu kita sepakati bahwa tanda kurang itu adalah mundur. Ya, mundur. Jadi kita lihat, kita bikin dulu garis bilangan 0, sini 1, 2, 3, 4. Jadi kita ambil contoh saja yang paling sederhana. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Jadi misalnya kita di sini contohnya adalah 4 dikurang negatif 3. Ini contoh pertama. Atau contoh yang kedua adalah negatif 4 dikurang negatif 3. Kemudian negatif 4 kurang 3 sama dengan berapa? Nah, kemudian kita tambah, bisa ditambah di sini 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sama juga dengan yang di sini. Ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Ini saya menggunakan contoh yang sederhana saja. Nah, setelah kita sepakati pada anak-anak bahwa bila ditambah itu adalah maju, kemudian bila dikurangi adalah mundur, maka kita akan praktekkan. Saya tambahkan lagi bahwa tanda ini, tanda kurang ini tadi sudah disepakati bahwa itu adalah mundur. Dan kemudian ini 4 ini yang di sebelah kiri ini adalah posisi awal kita. Jadi saya langsung saja ke posisi awal. Ini semua adalah posisi awal di mana kita start, posisi awal. Kemudian yang ada di sebelah kanan ini itu adalah, kita lihat tandanya. Kalau dia negatif, jadi saya kasih di sini, ini adalah arah menghadap. Ya, sebelum kita
maju dan mundur ini adalah arah menghadap kita ya. Arah menghadap ya, arah menghadap. Ini arah menghadap. Nah, jadi kita bahas dulu tentang pengurangannya. Pengurangan yaitu 4 dikurang negatif 3. Jadi kalau cara cepat yang saya gunakan dengan menggunakan garis bilangan ini, kita langsung saja di posisi sini. Positif 4. Nah, positif 4 ini, nah, biasanya saya gambar di sini, atau biasa saya pakai, apakah pulpen atau kalau ada boneka. Nah, ini anggaplah ini adalah hidungnya, dia menghadap ke negatif. Karena lawannya adalah negatif. Yang mengurang positif 4 ini adalah negatif. Nah, setelah kita menghadap ke negatif, nah, ini tadi adalah arah menghadap, mundur. Kita akan mundur sebanyak 3. Ya, kita akan mundur sebanyak 3 langkah. Jadi 1, 2, 3. Nah, sekarang kita berada di positif 7. Jadi positif 4 dikurang dengan negatif 3 itu adalah positif 7. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya. Negatif 4 dikurang negatif 3. Nah, sekarang saya langsung saja ke posisi negatif 4. Coba diperhatikan anak-anak semua. Kita langsung ke posisi negatif 4. Nah, kemudian ini kita tetap menghadap ke negatif karena lawan kita adalah negatif di sini. Yang akan mengurangi negatif 4 itu adalah negatif juga. Jadi arah menghadap kita tetap ke negatif. Itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini tadi, kurang itu adalah mundur. Nah, jadi setelah kita menghadap ke arah negatif, kita akan mundur sebanyak 3 langkah lagi. Jadi dari sini kita akan mundur setelah menghadap ke negatif tadi sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi berhenti di negatif 1. Jadi sini adalah negatif 1. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini tadi kurang. Jadi negatif 4 dikurang negatif 3. Jadi biasanya saya langsung saja di posisi ini. Menghadap ke negatif karena menghadap ke positif karena yang mengurangi 4 ini adalah positif 3. Jadi ini tadi kurang ini adalah arah adalah mundur. Ya. Jadi dari posisi negatif 4 ini dan menghadap ke positif, kita akan mundur sebanyak 3 langkah. Jadi 1, 2, 3. Jadi kita akan berhenti di posisi negatif 7. Negatif
7. Tadi ini adalah positif 7. Nah, saya hapus dulu ini. Hapus dulu. Itu tadi pengurangannya. Nah, sekarang penjumlahannya. Penjumlahan 4 positif 4 ditambah negatif 3. Jadi saya arahkan saja langsung ke positif 4 di sini. Positif 4. Nah, menghadap ke negatif. Menghadap ke negatif. Anggap ini adalah mukanya. Kita menghadap ke negatif karena positif 4 ini akan dijumlahkan dengan negatif 4. Jadi ini tadi saya katakan ini adalah arah menghadap. Kemudian ini kita sepakati tadi bahwa tanda tambah ini adalah maju. Nah, sekarang kita akan maju sambil menghadap ke negatif ini sebanyak 3 langkah. Coba diperhatikan. 1, 2, 3. Jadi kita akan tiba di positif 1. Ini. Positif 1. Jadi ada banyak cara untuk menyelesaikan perhitungan bilangan bulat negatif. Apakah itu ditambah atau dijumlah. Bisa dengan menggunakan garis bilangan. Bisa juga dengan menggunakan alat peraga seperti ini. Untuk penjumlahan. Kemudian biasa juga kita tambahkan kepada anak didik kita bahwa negatif itu ibaratnya adalah hutang. Nah, kemudian ini adalah pembayaran utang. Misalnya kita punya utang 3. Anggaplah 3.000 misalnya. Kita akan bayar dengan menggunakan uang 4.000. Tentu masih kembali 1. Kalau dia adalah positif, maka itu adalah kembali 1. Tapi kalau dia adalah negatif, berarti kita masih berutang. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke perkalian. Ini saya hapus dulu. Kita hapus dulu ini. Mudah-mudahan rekan-rekan pendidik di seluruh Indonesia yang menonton apa yang saya tampilkan ini bermanfaat. Jadi sekarang kita akan masuk ke perkalian. Ada beberapa cara untuk menanamkan konsep tentang perkalian positif dengan negatif, negatif dengan negatif. Nah, tetapi yang biasa saya gunakan di sekolah saya yaitu dengan menggunakan pendekatan religi. Ya, dengan menggunakan pendekatan religi. Ya, supaya sambil mengajar matematika KI 1 juga tercapai. Nah, seperti apa pendekatan religi yang biasa saya tanamkan itu? Nah, seperti ini. Kembali seperti tadi kita akan berdiskusi menyamakan persepsi dulu dengan anak murid kita. Nah, seperti ini misalnya. Ini positif kali positif. Biasanya kan hasilnya adalah positif. Kemudian positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif kali negatif, hasilnya adalah
positif. Kemudian negatif kali positif sama dengan negatif. Nah, bagi guru yang ingin langsung saja tanpa melalui proses, biasanya dia hanya menanamkan ini kepada siswanya, yaitu apabila anak-anak tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Apabila tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Biasanya banyak guru yang seperti itu. Nah, tetapi bagi saya, yang bisa saya terapkan di sekolah saya, yaitu saya harus menanamkan konsep ini dulu di dalam benak siswa supaya tertanam lebih dalam, tertanam dengan kuat, sehingga pemahamannya tentang perkalian negatif positif ini sangat mendalam. Seperti ini misalnya. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus menyamakan persepsi dulu dengan anak didik kita. Nah, yang pertama, ini tanda positif ini, ini kita beri nama melakukan. Ya, di sini melakukan atau mengerjakan ya. Ya, melakukan. Kalau negatif berarti tidak melakukan ya. Tidak. Ini tidak melakukan. Nah, kemudian di sini kalau dia positif, nah berarti dia melakukan pekerjaan yang baik. Ya, pekerjaan yang baik. Nah, kalau dia negatif, berarti dia melakukan pekerjaan yang anggaplah jahat atau buruk. Nah, sekarang di sini di hasilnya itu adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan di dunia ini misalnya. Nah, konsekuensi atau akibat dari apa yang kita lakukan. Apakah biasanya kalau positif di sini ada yang kasih pahala, pahala yang pahala. Biasa juga ada yang tulis surga. Nah, bisa begitu. Surga. Ada kalau negatif, ada yang tulis di sini. Nah, akibatnya adalah dosa. Nah, ataukah neraka. Iya, neraka. Iya. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang pertama dulu. Ini. Positif kali positif. Hasilnya adalah positif. Kalau kita bawa ke pendekatan religi, maka di sini melakukan perbuatan baik, hasilnya adalah pahala atau surga. Nah, kemudian yang kedua, positif dikali negatif, artinya melakukan perbuatan buruk atau jahat, maka konsekuensinya adalah dosa atau neraka. Nah, selanjutnya, yang ketiga, tidak melakukan perbuatan jahat. Ya, di sini kan tidak melakukan perbuatan jahat. Berarti hasilnya adalah pahala atau masuk surga. Tidak melakukan perbuatan jahat berarti dia orang baik. Nah, kemudian yang keempat adalah
tidak melakukan perbuatan baik. Wah, ini umpamanya dia tidak beribadah, tidak mau melakukan sesuatu yang baik yang diperintahkan oleh agama, maka dia jelas berdosa atau masuk neraka. Jadi ini adalah pendekatan religi yang biasa saya tanamkan di sekolah saya. Jadi saya tidak langsung menyampaikan kepada anak siswa saya bahwa kalau sama tandanya itu hasilnya adalah positif. Nah, jadi saya antar anak-anak ke pendekatan religi supaya KI 1 juga tercapai. Jadi misalnya positif 5 kali 6. Ini sama-sama positif. Yang jelas hasilnya juga adalah positif berdasarkan ini yang kita sudah pelajari tadi. Jelas positif. Nah, yaitu positif 30. Kemudian contoh yang kedua 7 kali negatif 8. Nah, kalau berbeda tandanya ya sudah pasti negatif. Ini melakukan perbuatan buruk. Wah, berarti konsekuensinya adalah neraka atau dosa. Jadi 7 kali 8 kan 56. Jadi negatif 56. Nah, kemudian negatif 7 kali negatif 8. Nah, kalau pendekatan religi tadi tidak melakukan perbuatan buruk. Nah, berarti dia orang baik, berarti dia konsekuensinya adalah dia mendapat pahala atau masuk surga. Berarti positif 56. Iya. Jadi saya kira untuk perkalian negatif positif ini atau perkalian negatif dengan negatif sudah sangat jelas. Nah, kemudian kita masuk ke pembagiannya. Iya. Nah, kita lihat ini negatif 56. Ya, kita tahu bahwa perkalian itu lawannya adalah pembagian. Jadi misalnya negatif 56 dibagi negatif 8. Negatif 8. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa pembagian itu adalah lawannya adalah perkalian. Ini adalah hasil dari ya negatif 56 ini adalah hasil dari negatif 8 kali berapa. Nah, tentu kita harus bedakan tandanya ini. Nah, yaitu positif 7. Karena kalau dikali ini berbeda tanda hasilnya adalah negatif 56. Jadi ini negatif 8 ini harus dikalikan dengan positif. Biar beda tanda karena hasilnya adalah tadi adalah negatif 56. Kemudian perhatikan 56 dibagi dengan negatif 8 sama dengan. Nah, kita perhatikan ini 56. 56 ini hasil dari 8 kali berapa?
ya tentu saja kita harus samakan tandanya, yaitu negatif 7. Nah, kita harus samakan tandanya ini karena kalau sama tandanya, seperti tadi, hasilnya adalah positif. Nah, jadi ini sudah sangat gampang. Kalau dari awalnya kita sudah, penanganan khususnya sudah sangat paham. Jadi, berapapun misalnya 2000. Iya, 2000 misalnya dibagi. Nah, negatif 5 misalnya. Nah, negatif 5. Nah, kalau kita lihat dari contoh tadi ini, sudah dipastikan bahwa di sini juga adalah negatif. Sudah dipastikan. Tinggal kita cari, nah berapa dikali 5, atau 2000 bagi 5 bersama dengan berapa. Tapi sudah dipastikan bahwa jawabannya adalah negatif. Karena di sini adalah positif 2000. Nah, tinggal kita cari angka yang berapa yang dikalikan dengan 5 hasilnya 2000. Tetapi tandanya kita harus sudah bisa dipastikan bahwa di sini adalah negatif. Iya. Misalnya negatif. Nah, berapa? Apakah 4 400? Sudah bisa dipastikan. Nah, jadi bagaimana dengan teman-teman pendidik, anak-anakku semua, mulai dari penjumlahan tadi, pengurangan, sampai ke perkalian dan pembagian, saya kira sudah sangat dipahami. Dan matematika sekarang sudah tidak menakutkan lagi. Sudah sangat menyenangkan begitu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kalau ada kurangnya itu adalah kekurangan dari saya, dan kalau ada benarnya itu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tetap saja saya ingin mendapatkan masukan dari teman-teman pendidik seluruh Indonesia tentang kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan ini, karena video pembelajaran ini merupakan video yang pertama. Tentu saja banyak sekali kekurangannya. Ini saya menggunakan media pun ini masih ya begitulah, karena kita masih dalam istilahnya masih belajar. Jadi demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ulangi, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.